Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa dalam keadaan kita berada di dunia yang fana ini, maka kita selalu berusaha untuk mencari keadaan yang lebih tentram dan mencari kehidupan yang lebih aman dan mencari suatu kegiatan yang lebih bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Berbicara masalah diri kita dan orang lain, maka tidak lain adalah ada manajemen tentang kehidupan. Nah, manajemen kehidupan tidak lain adalah bagaimana seorang itu meng-create kelompoknya, menciptakan lingkungannya, menciptakan kehidupan masyarakatnya lebih baik dan lebih tentram. Untuk kebaikan itu dan ketentraman itu tentu diperlukan seorang pemimpin. Karena bagaimanapun masyarakat yang tidak ada pemimpinnya tidak akan mencapai suatu titik tujuan yang dikehendaki, karena seluruh pendapat akan selalu berbeda dan perbedaan tidak pernah mencapai suatu kesatuan karena tidak ada manajemen kehidupan kebersamaannya. Untuk mencari pemimpin yang adil, amanah, dan kemudian dia melaksanakan tugas sebaik mungkin, maka tidak mudah. Maka oleh karena itu Allah berfirman dan Allah berpesan kepada kita semuanya yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, sebagai ketua dan sebagai yang hidup dan yang berada di depan, maka dia dipesankan oleh Allah dengan hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi suatu teladan yang baik. Tidak lain adalah bagaimana untuk bisa meng-create, menciptakan, kesempurnaan akhlak pada dirinya sendiri dan pada diri orang lain. Oleh karena itu, pemimpin yang baik dan cara memilih pemimpin yang baik tentu ada cara dan tata caranya. Terutama yang harus kita utamakan dan lebih utama lagi adalah bagaimana seorang pemimpin itu harus mempunyai kriteria yang baik. Kriteria yang paling baik dan utama tidak lain adalah kriteria akhlak. Ketika akhlak itu tidak ada pada kriteria seorang pemimpin, apapun yang terjadi, maka pemimpin itu akan bersifat arogan, dan arogansinya itu akan menjadikan kepemimpinannya menjadi tidak baik dan tidak lurus karena keinginan dirinya untuk mencapai tujuan dirinya sendiri. Maka seorang filosof besar Muslim Al-Farabi, dia mengatakan bahwa politik untuk mencari kepemimpinan itu harus diupayakan, diusahakan dari diri kita dan dari masyarakat yang ada. Dan masyarakat yang ada terpilih seorang pemimpin itu harus mempunyai kriteria al-akhlaq. Maka oleh karena itu, selama orang itu tidak mempunyai kriteria al-akhlaq, menjadi pemimpin pasti akan gagal. Maka Imam Syafi'i dia mengatakan, innamal umamu ma akhlaquhum baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang disebut sebagai memimpin suatu masyarakat yang berhasil jikalau kepemimpinannya itu ukuran standarnya adalah moral, adalah perilaku, adalah akhlak, adalah qudwah, adalah kesabaran, dan adalah keadilan. Maka ketika kesabaran, perilaku, keadilan, dan semuanya itu bisa tercover menjadi kesatuan, dan dalam dia memimpin akan mencapai suatu keberhasilan. Oleh karena itu, landasan utama di semuanya kegiatan yang ada di dalam kepemimpinannya itu tidak lain adalah bagaimana mereka bisa mengatur dirinya sesuai dengan sirah, sesuai dengan akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW
dia mempunyai suatu kriteria tabligh, amanah, tabligh dan fatonah. Dia mampu memimpin melalui ungkapan dan perilaku qudwahnya. Dia mampu memberikan suatu teladan dengan amanah, kepandaiannya dan kecerdasannya. Dan dia mampu menjadi teladan juga atas kebaikan karena dia jujur dan bisa dicontoh untuk orang-orang yang lain. Maka hal-hal itulah yang tentu tidak mudah kita cari, tapi kita akan mencari yang lebih baik daripada apa yang selama ini kita inginkan. Maka tidak lain adalah tabligh, fatonah, sidik, dan kemudian itu dimiliki, maka kemudian dia akan fatonah menjadi suatu kepemimpinan yang rasionalisasinya dilandasi dengan keikhlasan dan rasionalisasinya dilandasi oleh akhlak yang mulia, dan insya Allah akan mencapai keberhasilan dengan ridho Allah. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kita cermati untuk memilih dan untuk juga menjadi seorang pemimpin yang baik bagi kegiatan dan kepentingan kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah meridhoi mencapai suatu titik akhir yang hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.